Assalamualaikum teman-teman. Sebagai orang tua, kita pernah mempertanyakan, anak saya bakatnya apa sih? Mengetahui bakat anak memang sangat penting, tapi gak banyak orang tua yang tahu setelah mengetahui bakat anak, terus apa yang harus dilakukan. Nah, kita akan pelajari sama-sama dalam video ini. Dalam ilmu psikologi sendiri, sebetulnya ada banyak konsep tentang bakat. Masing-masing menjelaskan bakat dari sudut pandang yang berbeda. Yang akan kami jelaskan di sini, salah satu konsep yang paling populer. Karena konsep ini mudah dimengerti, mudah diamati, nggak hanya pada anak-anak, tapi juga untuk kita semua secara umum. Teori Multiple Intelligence atau teori banyak kecerdasan. Teori ini dikembangkan oleh Howard Gardner, ilmuwan psikologi Harvard. Menurutnya, bakat manusia itu bisa dikelompokkan menjadi 8. Di sini kita akan kenali satu persatu secara singkat. Pertama, visual spasial. Intinya, ini adalah kemampuan untuk memahami ruang, bentuk, dan gambar. Kedua, verbal linguistik. Anak dengan bakat ini pintar dalam berbahasa, baik verbal ataupun tulisan. Lalu, logika matematis. Bakat satu ini bukan berarti harus berhubungan dengan angka atau pelajaran matematika. Kinestetik jasmani biasanya terlihat dari kemampuan mengontrol gerak anggota badan dengan sangat baik. Musikal bukan harus jadi penyanyi, tapi anak dengan bakat ini pintar memahami dan mengingat sesuatu dengan pola suara. Anak yang pintar ngaji, azan, hafal Al-Quran, itu punya bakat musikal. Lalu interpersonal. Bakat ini bisa kita lihat pada anak-anak yang pintar sosialisasi. Kemudian intrapersonal. Mereka ini anak-anak yang suka berpikir dan berteori. Lalu naturalistik. Biasanya dilihat dari anak-anak yang suka aktivitas di alam. Mereka punya perhatian lebih pada hewan dan tumbuhan. Kita sudah mengetahui 8 kelompok bakat manusia. Tapi sebetulnya, apa yang penting dari mengenali bakat-bakat tadi? Bagaimana cara menggunakannya? Apakah anak kita pasti berbakat di salah satunya? Apakah bakat ini yang menentukan karir atau pekerjaan anak di masa depan? Inilah yang belum banyak dipahami oleh para orang tua. Jadi, setiap dari kita pasti punya 8 bakat ini. Yang membedakan adalah kombinasi dan kapasitas masing-masing bakatnya. Yang paling penting dari mengenali bakat-bakat tersebut, yaitu kita harus menemukan atau mengarahkan bakat anak kepada minat yang spesifik. Contohnya begini, bisa jadi ada anak yang kuat di kelompok bakat visual spasial, logika matematis, dan kinestetik jasmani. Sementara bakat lainnya bisa dibilang biasa saja atau mungkin kurang. Kombinasi ketiga bakat ini diarahkan pada minat spesifik anak di kegiatan memasak. Lebih spesifik lagi, misalnya memasak kue. Minat spesifik ini yang paling penting, karena menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan belajar pada anak. Begini penjelasannya. Dari minat anak memasak kue, kita bisa mengajarkan anak beberapa kemampuan belajar penting. Contohnya, mengajarkan anak tentang bahan-bahan kue dan fungsinya. Telur untuk apa? Mentega untuk apa? Ragi fungsinya apa? Ini akan melatih kemampuan reasoning pada anak, yaitu kemampuan memahami pola pikir sebab akibat. Kemudian, kita mengajarkan anak misalnya menimbang bahan kue dan menentukan komposisi yang pas. Dari sini, kita bisa melatih kemampuan menghitung secara abstrak pada anak. Contoh lainnya, kita juga bisa mengajari anak menghitung biaya produksi kue dan menentukan harga jual. Selain melatih kemampuan berhitung, ini juga akan melatih kemampuan berbisnis.
Contoh lainnya lagi, kita tahu saat masak kue butuh memperhatikan waktu memanggang. Di sini, kita bisa melatih anak tentang manajemen waktu. Selain itu, dari minat anak ini, kita juga bisa memotivasi mereka supaya suka membaca. Contohnya, kita ajak mereka untuk membaca buku resep, buku-buku tentang masak, dan buku-buku lainnya. Masih banyak lagi kesempatan belajar yang bisa kita manfaatkan dari minat spesifik pada anak. Jadi, bukan berarti anak harus punya karir sebagai chef, tapi berbagai skill yang kita ajarkan lewat kegiatan membuat kue itu nantinya akan bermanfaat untuk kehidupan anak di masa depan. Bisa jadi dia nanti bekerja sebagai arsitek bangunan misalnya, tapi punya hobi masak. Arsitek dan chef sebetulnya butuh bakat yang hampir sama. Jadi, sangat mungkin anak punya kombinasi bakat yang sama, tapi minat spesifiknya jauh berbeda. Sekarang kita sudah tahu apa fungsinya menemukan bakat dan minat spesifik pada anak. Kesimpulannya, sebagai orang tua, yang perlu kita lakukan yaitu pertama, banyak mengamati dan menemukan kemungkinan bakat anak dari kegiatan sehari-hari. Kedua, mengajak anak untuk eksplorasi, mencoba minat kegiatan yang berbeda untuk menemukan kombinasi bakatnya. Ketiga, menggunakan minat itu untuk mengembangkan kemampuan belajar anak. Yang pasti, proses ini bukan sehari dua hari. Sebagai orang tua, kita perlu santai dan sabar dalam mendampingi anak. Pelan-pelan dibentuk jadi kebiasaan yang positif. Kalau merasa video ini bermanfaat, bagikan ke orang-orang terdekatmu ya. Kamu bisa diskusi lebih banyak di channel Telegram kami. Linknya ada di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya.